Semuanya, welcome back to my channel. Banyak ada buat Bintau Bocah Wisara. Nama aku Ica ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini aku touchdown di Singapura, Changi teman-teman, yang kesekian kalinya. Di sini aku akan yang namanya bercerita sedikit ya guys ya tentang what happened in Singapore. Kita kan tahu TikTok itu adalah the most instant platform for kayak memberitakan sesuatu kayak gitu. Di Indonesia kita lihat Singapura itu yang bagus-bagus doang, yang yang gemerlapnya bagaimana, Changi itu canggihnya gimana, Jewels gitu ya, Sentosa Island, kemudian juga makanannya enak-enak, gede-gede porsinya meskipun mahal gitu, lengkap belanja di sini, priority untuk yang namanya jadi student itu juga sangat tinggi, digaji tinggi juga gitu ya teman-teman ya. However, ketika aku membuka sistem TikTok di Singapura, there's a lot of problem gitu loh guys ya di Singapura. Jadi fakta-fakta apa aja sih sisi gelap dari Singapura itu? Jadi kan betul kuse dengerin cerita aku dulu ya. Mungkin kalau kita masih kecil, Singapura itu adalah surga ya guys ya. Tanpa mah kalau liburan sekolah ke Singapura yuk gitu ya. Tiap kita gede tuh nggak tahu kenapa ini negara tuh kayak upgrade, nggak pernah bosenin, nggak pernah yang namanya bikin jenuh gitu ya guys ya. Aman, kemana-mana gampang. Even kita pun yang pelangap-pelongo aja itu bisa gampang main kesini ya guys ya secara bebas gitu. Tapi kalau kalian pengen tahu, Singapura itu ketika kita besar atau dewasa itu very very challenging. Kita tinggal di negara seperti ini, persaingan sangat ketat. Pendidikan Indonesia tuh lo kayak gimana sih guys menurut kalian gitu untuk bisa diterima di Singapura kayak gini. However, ternyata gak sedikit orang Indonesia juga mengadu nasib di Singapura ya guys ya. Jadi inilah beberapa fakta bagaimana kerasnya hidup di Singapura ketika kita dewasa seperti sekarang ya. Satu, Singapura itu ternyata orang-orang lokalnya, Singaporeannya itu majority hidup hemat guys. Meskipun gaji yang ditetapkan sama Singapura adalah per person mencapai 5.000 Singapura dolar atau sekitar 65 jutaan ya guys ya. Kalau saya lihat ini beneran terjadi ya guys ya. Kan gue tuh kan dulu kan sangat impulsif, kesenangan, wah ada makanan enak nih, wah ada wahana begini deh, gue mau naikin kayak gitu ya guys ya. Beberapa orang-orang yang sudah tahu bagaimana caranya cari duit itu sangat amat eman-eman dengan pengeluaran terutama di bidang makanan. Kalau saya pelajari lagi teman-teman Singapura yang bekerja di sini ya guys ya, itu mereka itu makan nggak sampai lebih dari 10 dolar. Kecuali kamu itu ada acara festif, acara-acara sama keluarga, atau ketemu sama klien-klien bos-bos besar yang mengharuskan kamu itu makan di tempat mahal-mahal seperti itu. Atau enggak, meskipun Singapura itu adalah surga, barang-barang seluruh dunia tuh kayak di sini semua gitu ya, diperdagangkan atau apa. Orang Singapura itu jarang banget untuk shopping gede-gedean teman-teman ya. Shopping mereka itu mungkin di lintas waktu tertentu. Contohnya adalah ketika kamu itu kayak wedding gitu ya guys ya, istri kamu di shoppingin, anak kamu lahir di shoppingin, ada acara-acara besar kayak bulan Juni Juli shopping gitu ya guys ya. Nah, Singaporean itu ternyata mereka itu hidup frugal sekali. Mereka ganti pakaian top 5 tahun sekali gitu ya guys ya. Mereka sangat jarang banget yang namanya kayak barang branded itu dibeli gitu ya guys ya. Kemudian juga mikir-mikir juga bahwa harga Apple itu kagak worth it teman-teman kalau kita ganti 2 tahun sekali, gak kayak orang Indonesia sih. Orang Indonesia tuh kan kalau ada Apple terbaru kan ganti-ganti. Orang Singapura bisa-bisa tuh kayak 5 tahun sekali, 3 tahun sekali kayak gitu. Makanya orang Singapura tuh sangat amat yang namanya menghemat uang ya guys ya. Karena apa? Karena biaya sewa dan biaya makan tuh lama-lama makin tinggi. Tiga, panti jompo itu hanya untuk orang tua yang benar-benar gak bisa bergerak, sakit-sakitan dan gak layak kerja ya guys ya. Orang-orang tua di Singapura kalau mereka itu sudah sangat kurang sekali keuangannya, udah sangat bener-bener kayak ya uncle-uncle atau auntie-auntie yang tua-tua jadi housekeeper atau jadi kayak penjual-penjual McDonald atau kayak es krim kayak gitu, terpaksa harus kerja ya. Itulah sisi negatif Singapura.
orang tua kok disuruh kerja sih atau apa ya. Di Indonesia kan kita tahu sendiri ada orang tua yang mikul bakso atau apa, kan kasihan ya guys ya. Tapi di Singapura itu nggak menjamin orang tua ini bisa duduk leha-leha, nyaman, lihat TV, lihat Netflix. No, they must doing their own job for fulfilling their needs. Mereka tuh harus benar-benar kerja untuk yang namanya kayak bisa makan aja, mereka harus kerja gitu ya guys ya. Kalau kamu pengen retire di Singapura, kelihatannya sih nggak bisa teman-teman ya, kecuali anak-anak kamu itu kayak punya salary yang lebih dan kamu bisa yang namanya kayak menikmati itu, atau orang-orang kaya yang atau 1% doang di Singapura kayak gitu. Kalian berpikir aku pengen pindah ke Singapura aja deh, trust me, Singapura itu hanya ramah sama orang-orang yang keturunan kaya raya ya teman-teman ya. Jadi kamu orang biasa-biasa aja ke Singapura karena ingin mendapatkan gaji besar atau apa, bisa sih nabung, tapi sangat kecil sekali kalau yang namanya kamu orang-orang menengah untuk menjadi seorang bilioner ya atau triliuner kayak gitu. Makanya di Singapura itu sangat amat ketat dalam hal pekerjaan teman-teman ya. Ini sangat sakit ya teman-teman ya. Ternyata sekolah di Singapura itu nggak menjamin kamu sukses mencari pekerjaan yang bagus. Gini, gue ngelihat ada salah satu kayak tiktokers anak Singapura gitu, dia itu adalah anak dari sekolah ini gitu ya guys ya. Ini ada apa buktinya kalau dia itu memang kuliah engineering di Singapura gitu. Dia berakhir dengan 9 bulan gak bisa cari pekerjaan, kemudian dia terpaksa untuk yang namanya berbisnis, menjadi hawker ya guys ya. Dia buka salah satu kayak apa ya, makanan apa khas dari Singapura milik resep neneknya, seperti itu dia jual. Dia kerja mati-matian, dia dulu itu pokoknya hitung-hitungan teknik mesin. Di usia 24-25 dia kemudian belajar masak teman-teman. Makanya itu adalah salah satu kayak dilema, kenapa bagaimana kayak ini loh, kepastian orang-orang untuk menuju ke pekerjaan yang sama dengan jurusannya itu sangat amat gak menentu gitu loh. Jadi kayak ini benar-benar menyeramkan sih bagi teman-teman yang keahliannya itu memang hitung-hitungan, tapi however kamu tuh kalau diterjunkan kamu harus yang namanya kayak bersaing dengan orang-orang seluruh dunia untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura seperti itu. Ironisnya tuh banyak banget anak-anak Singapura itu yang gak sukses teman-teman untuk yang namanya menjadi seorang pebisnis kecil ya guys ya. Banyak yang depresi, banyak yang nangis-nangis bikin TikTok kayak gitu, curhat kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya mereka ini kayak antara bisnis kecil-kecilan tapi juga nyambi untuk cari pekerjaan kayak gitu. Like me, gue kan bisnis ya teman-teman ya di bidang penginapan sama pariwisata, pengembangan pariwisata, tapi gue pengen nih yang namanya bekerja di Chinese Chinese speaking language kayak gitu. Ya banget cerita-cerita TikToker itu yang mereka itu sangat kesusahan untuk mencari pekerjaan di Singapura ya. Itu pun mereka tuh kayak masih disupport sama orang tuanya, masih yang namanya melakukan freelance seperti itu. Digaji 1.200 US Singapura itu nggak apa-apa deh, US Singapura dolar nggak apa deh. Yang penting gue bisa membuktikan kalau gue itu bisa dapat duit tanpa bantuan orang tua kayak gitu. Terus ya, kalau kalian lihat meskipun Singapura tuh negara keren, ternyata hampir semua orang Singapura mengakui kalau industri kreatif atau industri media di Singapura itu shit atau ya gini-gini doang gitu ya. Ini buktinya ya, bikin film itu nggak bisa, box office nggak mungkin, bikin acara-acara apa ya kayak sinetron, acara komedi, acara-acara apa ya stand up komedi kayak gitu, acara-acara kayak apa ya challenge kayak gitu, itu kayak kurang asik gitu ya guys ya. Kenapa? Karena memang artis di Singapura itu sangat menjaga image. Kamu kontroversial sedikit misalnya melakorin suami orang gitu ya guys ya, satu Singapura tahu ini kan small island gitu ya guys ya. Ya lo terpaksa harus pindah negara sih daripada lo kayak menghancurkan harga diri keluarga gitu ya guys ya. Nah gini, karena Singapura itu adalah bukan pusat hubnya orang-orang untuk mengaudisi seorang gitu ya guys ya. Gue nggak tahu kenapa, tapi Singapura itu bisa dibilang sangat pengen belajar dari industri China, industri Korea, industri Indonesia tuh gimana caranya bikin sebuah media tuh yang semenarik mungkin. Itu sampai sekarang mereka tuh nggak bisa teman-teman ya. Jadi mereka tuh kreatifnya tuh adalah di bidang kayak seni, bangunan, produk gitu ya, produk manager, itu mereka tuh keren-keren. Tapi kalau membuat media yang bisa captivating orang itu sangat jarang sekali.
Tapi orang-orang Singapura tuh sangat amat kepengen warganya itu terkenal, misalnya kayak Jejelin gitu ya guys ya, atau warganya tuh pengen kayak artis Korea, K-pop kayak gitu, kok nggak bisa-bisa gitu loh orang Singapura. Itu salah satu hal yang sangat aneh di Singapura seperti itu. Jadi bersyukur teman-teman ya, meskipun negara kita tuh lo tahu sendiri kayak gini, tapi yang industri media itu sangat jalan sekali di Indonesia kayak gitu ya. Pun Singapura tuh negara yang adem ayem, tetapi rasisme isu itu sangat tinggi teman-teman ya, terutama terhadap etnis Chinese yang sangat mendominasi di Singapura. Etnis Chinese Singaporean itu jangankan rasis dengan etnis kayak Melayu or Indian gitu, mereka juga kadang-kadang look down dengan etnis Chinese Malaysian, Chinese Indonesian, bahkan juga Chinese Thailand dan China daratan teman-teman ya. Singaporean klaim mereka itu adalah negara pertama yang mampu memajukan negaranya yang from below bottom tahun 60-an jadi negara dunia pertama di awal 2000-an kayak gitu ya. Sedangkan Cina itu kan masih gitu-gitu doang, masih apa gitu ya guys ya. Dan kemampuan bahasa Inggris serta berdialog, orang Singapura ya jauh lebih canggih dibandingkan orang-orang China kayak gitu. Cerita orang-orang kayak etnis Chinese itu kayak nggak cocok dengan dipersatukan atau harus timbuk dengan orang-orang India atau orang Melayu seperti itu. Katanya sih mereka tuh komplain orang Melayu orang Muslim itu sangat suka sekali yang namanya menghabiskan waktu untuk ibadah 5 kali bahkan, karena di Singapura tuh kan Muslim juga diberikan privilege untuk sholat 5 waktu, puasa, atau bahkan mereka tuh harus yang namanya sholat Jumat kayak gitu ya guys ya. Tapi mostly itu beberapa budaya tuh nggak bisa untuk yang namanya menerima hal seperti itu, terutama dalam deadline. Orang Singapura tuh gila-gilaan satu, kedua adalah orang Singapura tuh cukup yang namanya kayak menghargai waktu ya guys ya. Kan lihat di Singapura, di Indonesia tuh Singapura itu adalah kayak negara adem ayem, tingkat kejahatan itu juga termasuk tinggi, terutama ke kalangan orang-orang rese teman-teman ya, sumpah. Jadi kalau kalian lihat Little India, Little Bugis, atau bahkan Chinatown itu banyak loh yang namanya kayak pelacuran, banyak loh yang namanya tawuran, banyak loh yang namanya kayak aksi rada-rada begal, itu banyak teman-teman ya. Dan tahu nggak sih, polisi di sini tuh bukan polisi yang polisi yang preman yang harus nyamar jadi seorang itu apa. Polisi di sini tuh kayak kentara banget, dan orangnya tuh masuk lemah-lemah. Orang-orang yang mbak-mbak atau mas-mas itu yang jaga senjata kayak gini, tapi mereka tuh pendek-pendek, kurus-kurus kayak gitu. Karena kalau Indonesia kan masih obesitas, tapi kan masih ada gagahnya gitu nggak sih teman-teman ya. Tapi kalau di Singapura itu kayak pajangan teman-teman gitu loh. Jadi mereka itu hanya takut dengan denda, bukan takut untuk dikeroyok sama polisi-polisi kayak gini ya teman-teman ya. And Singapura itu sangat lemah sama bandar judi, bos-bos judi, bos-bos mafia itu sangat-sangat lemah ya guys ya. Terbukti mereka ini adalah negara yang perjanjian ekstradisi dengan orang-orang yang nyimpen banyak duit ke sini itu dilindungi teman-teman ya. Ya bahkan ya nggak bisa dong kayak menjarakan orang-orang elit di penjara Singapura. Kalau kalian lihat berita di Singapura itu yang di penjara ya adalah orang-orang kelas teri ya teman-teman ya, pencuri, tukang buat onar, pembunuh kayak gitu. Tapi kalau kelas jahat, korupsi atau apa, itu terpaksa dilindungi karena lo tuh punya duit yang banyak disimpan di sini. Itu kayak privilege lo biar lo itu aman gitu ya guys ya. Kamu ternyata orang Singaporean itu paling banyak korban scam. Hampir 90% warga negara Singapura itu kena scam investasi ya guys ya. Itu benar, karena apa? Karena Singaporean itu sangat hati-hati dalam berinvestasi untuk beli apartemen, untuk anak, untuk pengeluaran lain-lain. Dan mereka itu adalah negara yang sangat amat mendambakan riset investasi ya guys ya. However, Singaporean itu juga orang-orangnya cukup bonek untuk berinvestasi. Kebanyakan korban-korbannya itu adalah kalau nggak perempuan teman-teman, yaitu adalah anak-anak muda gitu ya guys ya. Biasanya lu tuh kayak dipacarin sama seorang yang kelihatannya ganteng, mapan di China gitu ya guys ya. Ternyata lu di scam. Duit lo yang lo kumpulin 2 miliar gitu hilang gitu ya guys ya. Kenapa kok jadi seperti itu? Ya karena orang-orang Singaporean itu sangat overthinking dengan yang namanya investasi. Makanya mereka itu kayak oke deh, I'm trust you gitu ya guys ya. Tiba-tiba hilang kayak gitu. Temukan juga banyak banget orang Singapura yang jadi broker scam investasi kayak gini. Saking yang namanya mereka haus untuk pendapatan baru ya guys ya.
Gimana menurut kamu tentang Singapura ini? Apakah kamu memang benar-benar pengen pindah nih ke Singapura karena memang ini dirasa kayak negara paling layak untuk bisa melakukan apapun ya guys ya. Tapi so far Singapura itu gimana pun emang candu buat aku untuk belajar, untuk jalan-jalan, dan untuk shopping. Thank you semua udah lihat channel YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.